Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Mata Cacing TV akan membahas tentang toxic people. Sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari kami. Lanjut, apa itu toxic people? Bisa jadi orang ini ada di sekitar Anda. Dilansir dari tirto.id, Raj Ragunathan, Profesor dari Universitas Texas, di Psychology Today mengatakan, kebahagiaan seseorang tidaklah ditentukan dari kekayaan, ketenaran, atau pencapaiannya dalam hidup. Sebab yang menentukan kebahagiaan adalah dari cara orang lain memperlakukan Anda. Menurutnya, kualitas hubungan dengan keluarga, lingkup pertemanan, dan ruang sosial lainnya adalah kunci hal tersebut. Dasar kebahagiaan, menurut Raj, adalah kualitas hubungan sosial seseorang. Salah satu penentu kualitas adalah orang-orang yang berinteraksi dalam hubungan sosial kita. Di antara jenis orang yang berhubungan dengan kita, terdapat sosok positif, negatif, dan ada juga yang beracun atau manusia toxic people. Toxic people atau manusia toksik menjadi sosok yang paling berbahaya dalam interaksi sosial kita. Laman Science of People menuliskan bahwa toxic people ini sebaiknya dihindari. Kalau perlu, jangan ragu memutuskan hubungan dengan mereka, demi kenyamanan dan kemaslahatan kita sendiri. Siapa saja sosok-sosok toxic people ini? Forbes menuliskan beberapa tipe jenis orang yang masuk dalam kategori toxic people yang patut diperhatikan dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Tukang gosip. Tukang gosip ini memperoleh kesenangan dari kemalangan yang menimpa orang lain. Awalnya, mungkin menyenangkan membahas kecerobohan orang lain, tetapi seiring waktu, hal tersebut melelahkan. Kadangkala, membuat kita merasa kotor mengulik borok orang lain. Ada banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari dari orang lain. Sehingga, menggosip dan membincangkan keburukan orang lain hanyalah membuang-buang waktu. 2. Si temperamental. Beberapa orang tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Orang-orang ini bisa dibilang berdarah panas dan mudah marah. Jika ia melihat Anda membuat kesalahan, terutama kepada dirinya, maka tak mustahil ia akan mudah meledakkan emosinya. Keadaan ini malahan membuat Anda merasa bersalah, tidak nyaman, atau malah merusak hubungan sosial Anda. 3. Player victim. Si player victim adalah orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai korban. Ia merasa bahwa ia patut dikasihani dan dibantu. Orang berjenis ini bisa dibilang beracun karena memanfaatkan keadaannya sebagai jalan keluar. Kadangkala, ketika diberi tanggung jawab dan ia lalai menyelesaikan tanggung jawabnya, ia lantas menjadikan dirinya sebagai korban karena hal-hal tertentu yang ia alami. Si player victim merasa kondisinya layak ditoleransi. Akibatnya, tanggung jawab itu tak terselesaikan dan ia merasa tak bersalah atas kelalaiannya tersebut. 4. The self-absorbed. The self-absorbed adalah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang jenis ini tidak peduli dengan keadaan orang lain, serta abai terhadap perasaan temannya. Jika perlu, ia bahkan menjadikan orang lain sebagai batu loncatan untuk menangguk keuntungan pribadi. Ia tidak merasa bersalah memanfaatkan orang untuk kepentingannya sendiri. Berhati-hatilah dengan karakter orang satu ini. 5. Manipulator. Seorang manipulator menjadikan hal-hal yang ia kenal dari Anda sebagai cara untuk memanfaatkan Anda. Ia mungkin mengenal kesukaan, hal-hal yang Anda benci dan tak Anda sukai, serta detail-detail lain tentang Anda. Namun, hal-hal yang ia kenal tersebut dijadikan cara untuk memanipulasi Anda. Kadangkala, ia menjadikan rasa bersalah sebagai cara untuk memanfaatkan Anda. Jika menemukan orang jenis ini, sebaiknya berhati-hati karena ia termasuk sosok toksik. Menurut Mata Cacing TV ini tipe paling berbahaya setelah player victim. 6. Si pemberi nilai. Guna mengetahui si pemberi nilai, perhatikan cara dia menyampaikan pendapatnya. Ia akan melihat semua yang dilakukan orang lain sebagai tantangan pribadi. Si sombong ini merasa harus melampauinya. Sebenarnya,
Arogansi dan kesombongan berasal dari perasaan tidak aman. Berdasarkan studi dari Universitas Akron, orang sombong cenderung memiliki kinerja rendah, tidak menyenangkan, dan memiliki lebih banyak masalah kognitif daripada orang kebanyakan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Jika video ini bermanfaat, subscribe, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sebarkan info baik ini dan jangan berhenti di kamu. Silahkan ditonton juga 2 video kami selanjutnya, yaitu Petaka Korupsi Bansos Bikin Rakyat Makin Melarat dan info lengkap berita haji, Indonesia gagal berangkat haji tahun 2021, kesimpulan dan solusi. Jangan lupa gunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Jaga kesehatan Anda karena itulah salah satu harta berharga manusia. Sukses selalu buat Anda semua dan selalu berpikir positif.